Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berupa data statistik mengenai tingkat kriminalitas di Alabama pada tahun 2018. Sebelum itu, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Rafa Putra Witata, dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 141. Saya Ramono Raditya dengan gadis NIM terakhir saya 129. Saya Haidar Zaki Iksan dengan 3 digit NIM terakhir 122. Untuk yang pertama kita akan membahas detail overview terlebih dahulu. Untuk yang pertama nanti kita akan membahas data dan sumber data. Yang kedua adalah analisis distribusi data sederhana. Yang ketiga nanti ada pertanyaan-pertanyaan statistika. Dan yang keempat adalah analisis korelasi dan regresi. Untuk data dan sumber data yang kami gunakan telah kami cantumkan pada link yang tersedia di atas. Namun kami menggunakan data yang telah kami perinci menjadi data jumlah kejahatan di area-area tertentu. Untuk tabel jenis kriminalitas di 4 kota tertentu telah kami sediakan, dan juga untuk tabel angka dan juga pengertiannya telah kami sediakan. Yang kedua ada analisis distribusi data sederhana. Analisis sederhana ini kami menggunakan yang pertama adalah mean atau rata-rata, yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang terakhir adalah kuartil. Untuk data rata-rata, median kuartil 1 dan kuartil 2, kuartil 3 telah kami sediakan. Ini adalah data yang telah kami cari dan kami hitung di keempat daerah yang telah kami cantumkan berdasarkan jenis-jenis kejahatan yang telah kami cari. Untuk selanjutnya ada pertanyaan statistik. Yang pertama adalah sampling distribution. Jadi dimisalkan ada pertanyaan seperti ini. Jika kita mengambil 100 sampel acak dan rata-rata populasinya adalah 34, berapa kemungkinan terjadi 33 sampai 35 kasus perampokan di Autauga? Dan kita asumsikan standar deviasinya adalah 5. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita cari dulu standar deviasi untuk sampelnya. Tadi kita telah mengetahui untuk mu-nya adalah 34, standar deviasi populasinya adalah 5, dan jumlah sampelnya adalah 100. Maka kita tinggal masukkan data tersebut di rumus yang telah tersedia di sini, sehingga kita akan mendapatkan standar deviasi sampelnya adalah 0,5. Untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai Z dari 33, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu 33 dikurangi mu dan dibagi dari standar deviasi sampelnya. Untuk mu-nya, kita tadi mendapatkan nilai 34, sehingga kita mendapatkan nilai 33 dikurangi 34 per 0,5, yang nanti hasilnya adalah negatif 2. Untuk Z di 35, caranya adalah sama, jadi kita masukkan nilai 35 dikurangi dengan mu, dibagi dengan 0,5, sehingga kita mendapatkan hasil 2. Probabilitas untuk Z33 tadi adalah negatif 2, adalah sekitar 0,0228, sedangkan probabilitas untuk Z35 sama dengan 2 tadi adalah sekitar 0,9772. Sehingga kita kurangkan tadi, sehingga kita mendapatkan hasil 0,9544, atau probabilitas rata-rata sampel acak berukuran 100 tadi berada dalam rentang 33 sampai 35 kasus perampokan adalah sekitar 95,44%. Untuk grafik normal distribusinya telah kami sediakan di sini, dan yang di bagian bawah adalah standardized normal distribution. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Lanjut yang kedua, sekarang itu confidence interval. Nah, lanjut ke metode ini, kita misalkan jika ditemukan dalam setahun bahwa rata-rata jumlah pencurian adalah 1.233 kasus. Nah, standar deviasi populasi yang diestimasi itu sebesar 200 kasus. Nah, jika kita mengambil sampel acak dari 30 data tahunan, berapa sih kira-kira interval kepercayaan untuk rata-rata jumlah pencurian di kota tersebut?
dengan derajat kepercayaannya 95%. Lanjut. Nah, untuk caranya yang pertama itu tuh kita ngitung margin of error dulu. Nah, itu tuh dengan cara menghitung nilai Z dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan akar sampel. Jadi kita dapat dinilai Z-nya itu karena untuk 1,96, maka kita dapat dinilai 1,96 dikali untuk standar errornya di sini 200 per akar sampel. Jadi kita dapat ya sekitar 36,51. Nah, kemudian kita kalikan dengan nilai Z tadi atau Z score. Kita dapat dinilai 71,56. Nah, untuk menghitung interval kepercayaan, kita tinggal mengurangin nilai mean dengan margin of error yang kita sudah dapatkan tadi. Jadi untuk lower bound kita kurangin, untuk upper boundnya kita jumlahkan. Untuk lower boundnya kita dapat dinilai 161,44 dan di upper bound itu 1304,56. Nah, grafiknya bisa dilihat di sini untuk normal distribution ya seperti ini value-nya, intervalnya sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu ada sebuah kota mencatat bahwa rata-rata jumlah penyerangan berat itu dalam setahun itu ada 87 kasus. Nah, seorang peneliti itu percaya bahwa rata-rata tersebut di kota itu sebenarnya itu kurang dari 90 kasus per tahunnya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, dia mengambil sampel acak dari 30 data tahunan yang diasumsikan dengan standar deviasinya itu 10 dan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Nah, untuk jawabannya sendiri itu sama kayak tadi kita ngitung standar errornya dulu sama z-score. Nah, bedanya kalau tadi z-score-nya dari tabel, sekarang kita ngitung. Nah, untuk ngitung perhitungannya sendiri itu di sini. Itu mean sampel dikali dengan mu 0 atau hipotesis 0 dibagi dengan standar error. Nah, standar errornya tadi kalau lupa itu tuh standar deviasi per akar sampel. Sini standar errornya itu 1,825 dan untuk hasil dari z-score-nya itu jadi 87 minus 90 per 1,825 jadinya minus 1,64. Nah, untuk menghitung nilai kritisnya, nah, untuk tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat derajat keyakinannya 95% itu tuh minus 1,645. Nah, karena menggunakan one tail test, jadi lanjut bakal jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena tadi hasil hipotesisnya itu kurang dari minus 1,645, jadi kita gagal menolak hipotesis penolakan. Lanjut lagi. Untuk hipotesis itu tuh kita misalkan kayak sebuah contoh nih, sebuah kota itu mencatat rata-rata jumlah penyerangan berat dalam setahun adalah 87 kasus. Nah, seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata jumlah penyerangan berat ini berbeda dari 85 kasus per tahun. Nah, untuk menguji hipotesis ini, dia mengambil acak 50 data dan diasumsikan standar deviasi populasinya itu 20 kasus. Nah, untuk tingkat signifikansinya itu 0,05 atau derajat keyakinannya 95%. Nah, untuk caranya sendiri itu seperti kayak tadi, sama. Nah, kita pertama ngitung standar errornya dulu. Di sini dapat dinilai 2,828. Menghitung z-score yang didapat nilai 0,707. Nah, karena ini menggunakan signifikansi 0,052 arah atau two tail test, jadi
kita dapat dari tabel bahwa derajat keyakinan 95% itu mendapat nilai 1,96 plus minus. Lanjut. Nah, kemudian karena kita tadi sudah dapat nih nilai setting dari tabel untuk derajat keyakinan 95% itu 1,96 plus dan 1 minus 1,96. Nah, berarti dari hasil Z yang kita kalkulasi tadi, yaitu 0,707, itu tuh masih kurang. Jadi masih di dalam daerah yang tidak ditolak. Jadi kesimpulannya, dari hipotesis tersebut kita gagal menolaknya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu analisis korelasi dan regresi. Yang pertama analisis korelasi. Di sini kita bisa lihat di dalam tabel itu ada 5 daerah, 4 maksudnya, maaf, yang diestimasikan populasi demikian dan jumlah kejahatan demikian. Kesimpulannya, variabel estimasi populasi memiliki hubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terjadi pada suatu daerah dengan tingkat korelasi sebesar 0,988 yang juga berarti semakin banyak populasi di suatu daerah atau tempat, maka tingkat kriminal di daerah tersebut juga akan ikut meningkat. Selanjutnya, analisis regresi. Yang kedua itu ada analisis regresi. Di sini kita melihat sebuah kurva yang berbentuk fungsi Y sama dengan 0,0249X ditambah 110,16. Di sini kita bisa lihat jumlah kejahatan itu semakin bertambah. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.